Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kalau tak cerita sedikit tentang, tidak tahu saya terjemahnya tip itu ilmu kedokteran apa ilmu kesehatan saya juga tidak. Tapi ketika Pak Imam rawuh tengen kula sukani kitab Al-Qanun fit Tib karanganipun Ibnu Sina. Di antara yang didhawuhna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu ngendikan al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, ada ilmu fikih wa ilmu tib. Ilmu kesehatan. Kemarin kula alhamdulillah nderekaken Gus Zufur pas wisuda wonten Pak Imam Taufik, Profesor Imam Taufik. Kula niku sering cerita secara keilmuan. Ilmu kesehatan itu penting. Misalnya ada orang belajar sabar lewat referensi kayak Hikam, kayak Ihya. Tapi makanannya itu pemicu emosi. Kalau guyon Gus Zufur, ku mandindi kira-kira. Jadi belajar itu sabar, wajib sabar. Tapi yang dimakan itu yang memicu emosi. Belajarnya tentang kesehatan berpikir, tapi nyabu. Artinya makanan itu punya pengaruh penting dalam sistem tubuh kita. Orang mabuk ya karena makan, orang gampang emosi ya karena makan. Makanya Imam Syafi'i di sini ngendikan ilmu fikih wa ilmu tib. Orang punya kemampuan rasionalitas itu kalau otaknya normal. Normal itu bisa dipicu disebabkan cara pandang. Cara pandang ini penting. Misalnya tadi, kalau orang undang saya itu pikirannya itu undang, kalau nggak dituruti itu terus mutung, darani sombong macam-macam. Kalau saya itu cara berpikir kebalik, diundang nang panggung, terus ngadeg, terus ngandani wong, kadang dikandani luwih sepuh. Terus ruwet. Kalau niku pun memaklumatkan diri Islam, mbah-mbah kula niku terkenal wali, jadi kula nggih mau daftar wali resmi. Jadi kula niku sering niki cerita mawon kula mungkin tidak sampai 20 menit. Selain mungkin mboten mampu nggih, memang enggak boleh lama-lama. Haram. Kula niku sering sinau, alhamdulillah sinau Ihya ki khatam. Karena pun dipameri wow Pak Hamam. Ben kecelok putra mantu Bali Maksum yo cerita al macam-macam ben ketok pinter. Tapi ternyata dendam mbek mertuane dicurigai Muhammadiyah terus dendam nganti saiki. Ya alhamdulillah niki Bu Ida bulik kula niki jenengan di bojo sing ra dipendendam. Saking dendamnya membuktikan nak dekne ora Muhammadiyah. Sampai sesulit ini untuk menjawab kalau beliau tidak Muhammadiyah. Mugi-mugi roh Mbak Maksum menerima bahwa menantunya ini benar-benar tidak. Padahal andekan Muhammadiyah itu juga gak masalah kan dengan makna lughat. Muhammadiyah itu umatnya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammadiyah itu bisa nama ormas, bisa nama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Mbah Maksum ini cerita, Mbah Maksum dari sekian wasiat paling populer di keluarga Mbah Maksum itu, kowe kudu bela NU, tapi ora usah ngelek-ngelek Muhammadiyah. Itu masyhur terdokumen di antara wasiatnya Mbah Maksum. Dan alhamdulillah saya tadi diderekno cucu Mbak Abbas, Kolonel Nafis itu cucu Mbak Abbas. Kebetulan ketemu Gus Fahmi Ampuwah ini. Dulu ceritanya Mbah Hasyim itu dalam ancaman macam-macam lah namanya zaman perang. Karena Mbah Hasyim itu hanya orang alim fikih, usul fikih, ahli hadis, itu takut terus nyewa Mbak Abbas disuruh ngelatih santrinya Bencak yang jadi asal usul pagar Musa. Alhamdulillah cucunya jadi kolonel. Yang cucu Mbah Hasyim ya macam-macam, ada yang nyai, ada macam-macam. Tapi sebetulnya dari gen keluarga Lasem sama Mbah Hasyim itu sama-sama nasabnya sama. Gayanya juga sama. Ya ada yang jelas, ada yang enggak jelas. Tapi saya ingin bela yang tidak jelas karena ini kan kampus ya, jelas aturannya jelas. Saya itu sering ditanya. Saya sering ditawarin Gus mau jadi dokter honoris causa di kampus ini. Enggak kata saya. Kenapa? Nara di duit ora pantes dokter ora di duit. Jadi enak Gus ngoten ngopi ke pantes, ora jelas ke pantes, kabeh pantes. Tapi dari ketidakjelasan itu menjadi jelas. Kalau semuanya itu sistem kampus, itu nanti orang mau belajar tema fikih tertentu misalnya kalau di fikih harus nunggu semester berapa baru ada pelajaran itu. Masa mau belajar khaid daftar dulu sampai mata kuliah berapa baru dapat pelajaran khaid. Itu bisa tutup Islam kalau semuanya tertib itu.
Tapi baru kayak kiai gak jelas kayak saya itu di jalan ketemu orang tanya, Gus, badhe sowan. Sowan apa? Ketemu saya di pasar. Saya hobi sering ke pasar. Bukan karena nganggur ya memang senang. Saya tuh senang di pasar itu sederhana. Kalau ada ibu-ibu awam tak belajari 10.000 senang, alhamdulillah. Kok pinter jenengan, saya ini kiai besar, jadi kalau muni alhamdulillah ngenteni untuk duit 10 juta, ini yang nggak pernah ngaji untuk duit 10.000 wis iso syukur. Jadi tak anggap itu bentuk kekalahan saya. Jadi kalau nang pasar itu bentuk tawaduk kula. Ini mboten ngajari terus kiai-kiai nang pasar nggih mboten, iki cerita mawon. Cerita istihad. Terus saya bilang, mboten usah di sini saja. Tanya, anak saya itu istihadah, keluar darah gini-gini, sholatnya gimana? Jawab saat itu juga. Ada kiai yang negur itu tidak sopan, terus tanya kok tidak sowan. Nak sowan malah rak sopan, siji ganggu aku pas istirahat. Nomor loro tak dalemku ribet gawe teh ini. Mergo tak dalemku ya agak kacau. Habis bikin teh ada tamu lagi, mau kok gak menisan. Karena aku harus bikin teh lagi. Saya itu sudah survei di semua tak dalam kiai itu ternyata ngeluh kalau kiainya tamunya banyak. Jadi dulu ketika saya masih nerima tamu, 2 tahun kiai wafat itu saya masih nerima tamu. Itu kalau ada tamu, angkang resik-resik ada tamu lagi. Waduh, gak menisan mau, maksudnya kodak jadi. Nah ini cerita saja, bukan nyindir para tamu enggak, tapi ini supaya dimengerti bahwa kehadiran mereka itu gak dikehendaki cadalem. Nah ini kan lembaga ilmiah, ini kan diskusi ini ada Mas Imam Taufik tukang diskusi. Jadi nah ini yang tertib ya monggo, yang nggak tertib ya, karena barokahnya nggak tertib itu misalnya semua orang soleh di masjid, kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya orang-orang yang di jalan, itu orang-orang nggak tertib, tapi itu efektif itu. Ada orang tersesat yang nolong mereka, kecelakaan mereka, ada orang jambret yang nolong mereka. Jadi umat Islam itu di mana saja itu baik, yang jalur kampus dia baik, yang jalur nggak tertib kayak saya juga baik. Dan dari dulu saya itu yakin suatu saat saya tetap keramat dengan cara saya seperti ini. Bukan apa, karena tadi orang Islam itu banyak yang nganggap kampus itu elit. Wow, itu bayar, terus elit, terus berdasi. Jadi bayang notok aja enggak. Kalau cerita Pak Imam Taufik pertama kuliah itu sudah bayangkan di wisuda. Kata beliau pas di sana pertama masuk itu sudah bayangkan di wisuda. Kalau di pondok kan enggak. Wong Islam talukan mondok, sekian ini ra jelas, padha ra jelas. Dijak jagongan, mau ditakoki kowe candile. Ngapak, yang ngapak santai. Ya pokoknya nggak jelas. Tapi dari cerita nggak jelas itu saya punya argumentasi yang milih jalur ini. Saya kan nggak perlu cerita yang jelas-jelas tadi beliau sudah promosi sampai sebegitu hebatnya. Hebat, betul. Soalnya top lah. Cara tahadus bin Emma itu top. Nggak tahu tahadus apa sponsor nggak tahu. Tergantung niat itu. Saya juga nanti insya Allah hormat keluarga Gus Asim di keluarga Kiai Nawawi baca hikam. Ya, memang saya ini mohon maaf, saya itu susah diundang. Bukan apa-apa, memang saya punya bapak namanya Kiai Nur Salim, itu punya abang namanya Mbak Nur Sam, itu nggak pernah keluar rumah. Jadi saya punya sanad gen keluarga yang suka di dalam. Jadi saya ini bapak saya itu nggak pernah keluar dari rumah, itu terkenal sekali. Dan ya beliau juga dari gen-gen yang suka tirakat. Saya jarang cerita itu karena beliau itu puasa mulai dulu sampai wafat. Jadi saya jarang cerita karena takut. Nah, jenengan kok mboten ngoten Gus. Makanya saya lebih sentuh cerita gen dari ibu karena keluarga Lasem itu rileks, ngopi-ngopi, cangkruk, semuanya santai. Ya alhamdulillah kok punya sanad begitu. Saya cerita secara ilmiah. Suatu saat Rasulullah SAW itu mau haji wada. Haji wada dipapak sama Imro'atun min Khosam. Yang diceritakan di situ tuh sangat basariyah. Imro'atun min Khosam itu cantik sekali. Nabi murdifun Fadl bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas. Fadl karena ganteng ya melihat perempuan tadi. Perempuan ini karena Fadl ganteng ya dilihat. Sama-sama melihat. Yang satu melihat orang cantik, yang satu melihat orang ganteng. Masyhur terus. Fasor Rasulullah wajal Fadl. Wajahnya Fadl dipalingkan sama Nabi. Kemudian Imro'atun min Khosam tadi tanya. Saat itu juga di perjalanan. Nabi masih di atas unta. Ya Rasulullah, ya ini karena tadi Pak Hamam cerita alimnya tentang sorok naku, ya saya cerita hafalan saya. Bahwa bapak saya punya anak saya itu tidak salah, bapak saya punya cucu saya itu tidak salah. Beliau kan ya cerita gitu.
Dua anak ini ora rugi, so profesor, so dadi mantune Bali, so kondang terus sampai gedungnya di atas UMC. Nggak tahu, ini orang pinter kok pakai ukuran fisik, nggak tahu. Kalau gedung itu kan fisik, nggak tahu cara berpikir gimana, nggak tahu. Karena saya ini alam rohani, ukurannya di klasmen kewalian, jadi itu kan nggak kelihatan. Jadi nggak tahu di klasmen berapa, nggak tahu. Tanya inna faridotawah ala ibadihi adrokat abi syekhon kabiron. Afa ahujju anhu? Nabi jawab, qala na'am. Ayan fa'uhu dzalik qala na'am. Kama law kana ala abiki denun faqadaitihi nafa'ahu. Ya Rasulullah, bapak saya ini sudah sepuh sekali ketika haji diwajibkan. Apa saya bisa menghajikan beliau? Bisa. Apa manfaat? Ya bisa, seperti bapak kamu punya utang, kamu yang bayar, itu cukup ya. Lalu Imam Bukhari itu mengebabkan ini sampai 3 kali. Satu di bab haji makdud. Jadi sebetulnya haji itu ada 2, yang niabah atau badal, menghajikan yang mati karena sudah tidak bisa haji, atau menghajikan yang lumpuh yang nggak mungkin haji lagi, disebut haji makdud. Jadi Imam Bukhari mengebabkan babul hajil makdud atau al-ihjad anil makdud. Tapi di bab berikutnya dengan hadis yang sama persis beliau mengebabkan babu hajil mar'ati anir rojul, karena secara fikih ini masalah perempuan mengganti lelaki. Tapi dengan hadis yang persis di bab ilmu, Imam Bukhari mengebabkan babul futya fitorik, bab boleh fatwa ketika di tengah jalan. Jadi nggak perlu ada kiai, yang kiai resmi nggih monggo, kalau ada pertanyaan sowan dulu, daftar dulu nggih monggo. Kiai kayak saya seketemunya juga monggo. Saya itu 2005 itu tiap bulan ke Jogja di UI sama Profesor Zaini. Itu mesti ngebis. Ya mesti ada yang tanya. Jenengan Gus Mbak nggih. Wah, beneran Gus badhe tanglet. Niku kadang sampai Rembang sampai Semarang ora barbar. Sampai 20. Loh kok banyak betul. Mumpung ketemu Gus, nah jenengan disowani wangel. Ya barokahnya niku mboten bayar Pak Amam, jadi ikhlas. Mboten niki cerita mawon barokah ketemu niku mboten bayar, jadi ikhlas ya. Jadi Indonesia ini berkah sekali, ada yang nekuni formalitas, ada Profesor Hamam, Profesor Imam Taufik, Gus Wofur, banyak. Ada yang nekuni yang kayak saya, tapi saya mohon yang kayak saya juga harus alim betul, sehingga coba pera formal terus uteknya juga agak jelas, visinya agak jelas, asal usulnya juga agak jelas. Nggak boleh, harus tetap jelas, supaya Islam ini bisa ada di mana-mana. Orang bisa tanya kiai kapan saja, di mana saja. Saya ini haji itu tidak mutawif, bayar. Saya umroh juga milih bayar daripada gratis di kongkonan. Saya berkali-kali ditawari Gus haji Gus gratis kira-kira mau mari gue kongkonan gitu. Umroh juga sering ditawari Gus ya, jadi gak bayar raya. Duit 20 juta atau 30 juta ya jadi budak, jadi gue kongkon-kongkonan gitu. Wes ngono arahe kon ngesahno pilihan kapihane ini. Kok cara fikih ra salah itu kon ngesahno. Wong fatwa orderan kan. Jadi rada repot kadang. Kadang padahal secara fikih itu bisa diperdebatkan sah tidaknya. Bukan sah tidaknya haji ya ibadah yang bukan penting-penting. Nah, berkahnya orang kayak Bali Maksum yang nekuni keilmuan teng Termas. Bali Maksum ditemani Mbah Kula. Terus dulu misalkan Mbah Kula kandung lahirnya tesih teng Lasem bareng kalian Hamid Pasuruan niku sak rumah. Makanya kalau dikenal Bani Umar atau Lasem ini selain dari partai Bani Umar, karena Mbah Umar digarwa Mbah Maimunah niku putrine Mbah Abdul Aziz, jadi kalau lingkup lebih besar disebut Bani Abdul Aziz. Barokah Mbah Ali Maksum, terus beliau ngaji teng Mbah Dimyati riyen bareng putra-putrane Mbah Mahfud termasuk Mbah Muhammad, punya satu putra namanya Mbah Muhammad, Gus Muhammad. Niku ilmu itu di mana-mana, sehingga kampung-kampung itu luar biasa Islam teng Indonesia. Ada syekh yang datang dari negara yang tertib sekali. Di Indonesia imam digaji berapa? Fasilitasnya apa? Di negara kami imam itu digaji 70 juta, fasilitasnya mobil BMW gini-gini. Kalau di Indonesia enggak, kadang komat sendiri ya dan sendiri. Terus lucunya itu Mas Imam Taufik itu imamnya tetap bilang imaman lillahi ta'ala. Ditanya kenapa bilang imaman tidak ada makmumnya? Makmumnya jin Gus. Warga di kampung itu. Tapi uniknya syekh yang dari negara tertentu yang digaji itu digojlok sama Kiai Indonesia Gus.
Makanya kamu jamaah terus, takut potong gaji ya. Karena dia digaji, difasilitasi, kalau dia bolos itu potong gaji. Kaget saya, ternyata ini masalah dalam dunia ikhlas itu. Pertama mencibir Indonesia, imam nggak diperlakukan secara terhormat, nggak difasilitasi. Terus kata imam Indonesia, makanya jenengan sholat terus, takut potong. Akhirnya saya ini sadar. Oh iya bagus ikhlas. Ya artinya barokahnya enggak tertib itu juga hakikatnya tertib karena akhirnya ada masjid di kampung, enggak jelas pendirinya siapa, wakafnya juga sengketa, sertifikasinya juga sengketa, kiainya juga sengketa. Yang baru jadi takmir semangat pengajian besar, yang enggak takmir mutung, barokah mutung terus bikin masjid tandingan, akhirnya masjid di situ banyak, alhamdulillah. Pokoknya, nah. Kiai itu harus punya kelapangan pandangan seperti ini supaya Islam itu di mana-mana. Kalau semuanya tertib nanti prosedural. Masa mau tanya haji saja nunggu semester yang kebetulan ngajarkan apa? Haji. Wong sholatnya subuh mau tanya pakar fikih ngantornya jam 9, bisa ditemui jam 1. Pertanyaannya tentang sholat subuh. Subuh hari ini, kalau hari besok kan iya, kalau hari ini kan, nah kalau kiai kan nggak ketemu di jalan tadi tanya, Gus, anak kula niku keluar terus darah, ini ku sak dhuwure adat, niku sholat apa mboten? Biasanya kate berang dina 6 dina wis udat ilal adat, soalnya gerbar 6 dina hukum istikhadah ngene kan. Gak usah sowan Gus, gak ngel-ngelo cah dalemku. Ini mboten nyindir, maksudnya cerita, jadi mboten cerita. Jadi monggo lah istihad apapun itu baik asal didasari keilmuan yang baik. Jangan sampai apa ya, karena kita punya pilihan istihad tertentu seakan-akan yang lain itu salah. Saya berkali-kali cerita menyangkut istihad. Biasa ulang lagi, saya berkali-kali cerita tentang istihad dan dari sekian itu diantara yang mau saya baca di sini, nanti kitab ini saya tinggal mungkin bisa dipelajari menantu Bali Maksum bernama Profesor Hammam. Yang tadi cerita terus tentang bahasa Arab, kayaknya butuh legitimasi ini loh mantu Bali. Beliau khawatir kalau hanya dianggap pakar medis itu, apalagi di depan keluarga Lasem. Darani raiso ngaji kan yuhisin mantu Bali Maksum. Jadi tadi maklumat terselubung kira-kira gitu. Ini kata beliau kan ini tetap ingin ikut sunnah Rasulullah SAW. Ini saya bacakan. Ini kitab yang luar biasa. Ini namanya kitab Al-Milanul Kubro karangannya Imam Sa'roni. Ada perubahan yang enggak diduga para kiai-kiai Indonesia. Ngiranya perubahan itu kan masyhur kan fali wa yuruhu biadi, terus urutannya apa? Mangro'a minkum mungkaron fali wa yuruhu biadi dulu ya. Terus bilisani, yang terakhir apa? Biqalbi. Itu umumnya kiai kan nafsiri biqalbi itu yang penting kamu enggak suka kemaksiatan itu. Yang penting Anda ngingkari atau enggak suka bentuk-bentuk perilaku maksiat itu. Tapi di sini ada dawuh ya, makalah dari Imam Sa'roni. Ini bisa disimak, nanti kitab ini saya tinggalkan. Saya tinggal maksudnya. Saya baca ya. Ketika watahhiruhu bil qalbi likullil arifin alladzina ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum ayyakunu nahina li ghairihim fayatawajjahu ahaduhum bi qalbihi ila Allah azza wa jalla fi tahyiri dzalikal munkar fayakufu dzalimu an dzulmihi wa syaribul khamri an syurbihi fahadha huwa tahyiru haqiqat. Jadi kalau menurut pakar ilmu hakikat fal yughayyiru bi qalbi itu Pak Hammam punya hubungan munajat dengan Allah, nak dikandani rakyat tak madhep aku ning pengen. Umat didongakno, dongane jenengan mandi terus semua orang itu baik. Jadi di qalbi itu menurut saya teori ini lebih masuk akal. Kalau biadihi itu si nyata melakukan perubahan bil lisan, harusnya bil qalbi juga aksi nyata melibatkan qalbu untuk melakukan perubahan, yaitu munajat dipakai doa. Dan itu yang dilakukan para wali-wali. Ketika anak nakal itu mesti ngandani bapake, ya coba kandhani tok tirakati le. Dongakno tirakati. Ora ngandani nabok ra kasil, ngomel ra kasil, wis ora urusan. Ndak begitu maknanya biqalbi itu. Jadi biqalbi itu tawajjuh sama Allah taala biqalbi mendoakan yang sedang nakal supaya apa? Tobat.
Jadi ini bentuk penghormatan kula kalian. Wida pernah boleh kula di struktur keluarga Lasem semua Bani Bali masuk supaya ngikutilah bahwa kita ini tidak cukup untuk fisik kita melayani umatnya Rasulullah. Saya sering cerita ke orang-orang, nah aku jadi kiai apian hormat tamu mangane enak, mungkin gajaran hormat tamu itu 10, tapi ngel-ngelo candalem apa-apa nak nyentak cepet tenang mateng goblok masake gak enak. Jadi hormati untuk poin 10, ngamuke untuk dosa 10, kira-kira 50-50 lah kira-kira. Pulau loh, ini macam pulau, sampean tidak harus ikut saya, tapi tolong didengar. Tidak harus ikut, tapi tolong didengar. Supaya seimbang. Nah, fatwa yang engkar bil qalbi itu memang buhdul mungkar itu wajib. Jadi teori yang terkenal, saya ulang lagi, teori yang terkenal, melihat kemungkaran kita berubah biadi, nggak bisa, bilisan nggak bisa. Bil qalbi itu yang penting kamu buhdul mungkar, karena hubul mungkar nggak mungkin, nggak taat. Membenci mungkar itu taat, mencintai mungkar itu maksiat. Jika orang fikih juga gak salah ketika bilang di qalbi itu yang penting kamu anti kemungkaran, kamu benci kemungkaran. Oke, itu benar secara fikih. Tapi secara ilmu hakikat itu masalah. Masalahnya begini. Biadihi itu ikhtiar untuk bikin perubahan. Nah, bilisanihi juga ikhtiar untuk bikin perubahan. Ya harusnya di qalbi juga ikhtiar qalbu untuk bikin perubahan. Caranya apa? Tawajjuh ila Allah dengan berdoa. Nggih, paham nggih clear ya? Mohon wae jenengan mantu Bali maksum tenan pun kula percaya. Wong iso cerita al takrif ya semacam-macam. Kula mau ya montak mandok. Ono ya wong iki Mas. Mpun mengke nak teng alam roh Bali maksum kula matur mpun mboten ngarep Muhammadiyah. Masa untuk menjawab supaya gak dituduh Muhammadiyah sampai sesulit ini. Gawe menara nekakno putu Mbah Hasim terus untuk mengesahkan. Insya Allah Bali maksum buatan tipikal tiang suudon mundilan percaya. Masih biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki yasmin awas, wae taluk wae pangeran, rasa sok suci, rasa sok bener dewi biasa wae. Dunia sekabeh kersane apa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf, gak tahu mulai komited, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah. Itu anakku itu donga itu mikir awakmu dhewe. Mulane donga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Terus, akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa, kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya donga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra wis. Pangeran yo wis paling ya sedikit sidik ngono cukup wong. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ini. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak, redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu, kalau dongo itu jaluknya mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, Nahmaduka ya man huwa alladzi la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk donga sithik. Tapi kan enggak. Muni muji Allah mau basa-basi tok.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas uji pangeran Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Yo wae. Mana jare pangeran muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus itu. Dia akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang sing tutur. Itu kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bih. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dongo nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wa nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajat. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni Sayyidina aja disoal. Baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatin? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati wa gremeng seramutu tenan. Jangan gak bakat wali. Nah cara kula iku sisih dene. Kula wis sering ngamini dongane wong ngono niku, tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono betul. Dadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kaya baik di jalali wajhika azimi sultani la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minka. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawsfar. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh gitu. Jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jan ra bakat wali semono iku dadine semono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang baik ya mau sholawat ping 100 juga ada salah biar guling-gilingan
kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah, paling tidak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu nggak punya segot-segot sing keren, bacalah selawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah mungkin aja wis roh tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 100. Berarti yang sampeyan ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasih wong pira bisa, nyebut utang 100, dasar rayu utang nomor. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakal mlebu swarga barokah syafaate Nabi akhir mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsai ini terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati. Ini jenis alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali. Terus harisun alikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan, itu jenis apa? Haris, kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madzhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allahi warid wa nasimahum fi wujuhim min athari sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya Rasulillah? Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati ashabu Rasulillah, disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud harus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy, itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke yakisimun. Nah, aku ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi ojo sensitif biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang itu? Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya.
Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada gue jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok banyak jarang sujud tenan loh. Wes ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh mau rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelak hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh atas suatu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bigo yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya, Quran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lani hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti ditetapkan ashabul yamin, kalau nggak ada nur ashabus. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri, kan ini. Pemenang yang wudhunya mau dulit sirah tok sidik. Karena anak madhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu aspeknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap kelip aneh-aneh pepesah terus dulat-dulit tok. Iku soben ya kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asaris. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Karena kamu kok ya khisimun, maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang. Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka, yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darah desa, iso soleh dewi sakit Nabi, mereka terus goleki ndi umatku sing kelap-kelip dicari disapa. Ya imma langsung dituruti Allah, wa imma diubahsinin roh. Ya terserah rencanamu piye kok Nabi. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyaddu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi
neraka. Itu disebut faduriba bainahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu, yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Loh, kode semangat padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ya. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan Muhammad al-min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'alli nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Dan Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa? Waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang dia, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Faka'annama zaral habibah sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin faka'anna mazara jami'al auliya fit. Ampun ngendikan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Moro Uzbek nggih larang, moro Mesir nggih larang, moro Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran, supados sesuatu itu menjadi mudah.
Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min umat. Piye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan itu tetap Islam, bukan kafir bukan purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahli kabair min umat. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas, ini cerita apa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin, sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit. Niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos iki. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kula waos nggih. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Badimyati. Badimyati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruh. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang baipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Mbah Dimyati, terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga teng Laut. Niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Mbah Dimyati, sing Mbah Dimyati gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalam. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fawaqafa Jibrilu walam yasir ma'ahu. Niki mun kejadiane mun bar niki pun lakdoh. Nggih mun Pak Sido Ki Jawa nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, boten saged tindak. Walam yasir ma'ahu lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atat rukuni asiru munfaridan. Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbah Idris ngongkon kula angsal ya sama haram. Sama nu haram. Nak Mbah Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Kira sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng lho. Mbah Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wa dzaba hatta sara qadral usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan derekno Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadral usfur, sampai samanut emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarat, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayyusallima ala rabbih idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial format kula teng Mbah Hamid.
kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyi. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kula ngandani jenengan ya mboten pantes untuk mriki kata Habib kata Kiai. Tapi kula dikandani Mas Amak ya ora pantes. Kados tuwa kula nae sepuh piyambake itu. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyyat niku memang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate katul mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah, Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois. Fa ahabban nabiyyu ayyakuna li ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari apa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa ahabban nabiyyu ayyakuna li ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat itu ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng. Bareng nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah gesah. Hada wa inna ma lam yahsul lin nabiy sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang raisul malaikah? Ya saya ulang lagi, kenapa Jibril yang raisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya iku disebut apa? Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wa isti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sa'iril makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini anzur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik, bareng gunung itu delok falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa shaib. Terus ini bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian Nabi napa Musa. Walidzalika lamma tajalla Allahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ard wa kharra Musa shaiqan minal jalal li anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah, Nabi Musa boten pangeran mau diwarai, jadi ruwet Nabi Musa nu ora. Niku lho cerita
Nabi Musa niku kan kepengin mendapat tahu dari pangeran. Ya sudah, kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang, saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, lan nu'mina laka hatta narawaha. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar beledak mati. Barang mati ini Nabi Musa yang gentenan mari pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati, saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong seksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya duripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Iku yang menjadikan napa orang yang banget isek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud Duror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku nak wonten tiyang penghayal, tukang nglamun, tukang pokoke sing tukang wis pokoke penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu tuh berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asli, wahai anak-anak zaman sekarang, jamatu jumudan, kalian tuh jumut sekali. Jumut tuh gak kreatif. Jumut tuh gak kreatif. Kulliyan la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala, pakai hamzah. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal, ke swarga, widadari ayu, gak ngamuan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling enggak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah laisa li fina lima arju wasilah ghairatu hal mustafa zainal wujud ma anna fadlallahi maksud. Ya saya ulang lagi, ma anna fadlallahi maksud, al maksud annaka tukbil, kamu menghadap, la yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu maksud, fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya saya ulang lagi marahnya Sayyid Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud, al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala budduk wala ghaflatuk. Lo suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula nurian tiap kali Mbah Hamid mriki menangi beliau sugeng. Ya beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid, karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran.
Itu nak ana wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak senenge ra karuan. Kiai ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono iku ya ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu terus ngeten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ra paham ya suwun. Nang perkara berkat mono-mono sementing seneng. Seneng iku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, napa fadluhu itu yang penting. Ini dawe-dawe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau akan matur 2 napa 4 item tembiki ane ngertos asli madhab-madhab beliau. Nah terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya, atau di pengganti di eranya. Kan ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud, ini Abu Bakar bin Salim, hanya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, kamane tonggo-tonggo nih, Gusti, kamane jenengan regani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa, jenengan sepuro sedanten. Pun wirosatan min jaddihil a'la niku napa wa ma kana wa yu'adzibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qawli mudbaru sahadal ikal ma kutiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Qala Habib Alawi fasta'dhamtu hadhil maqalah jiddan wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Syekh Imam Abdurrahman Ali bin Bakar Sakron qaiman faqih wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali Al-Habsyi yaqulu fi hadzal zaman bimisli hadhil maqalah allati qala Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering ditilih Habib Ahmad. Kemarin masih ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtud Dura. Dene iki terakhir amur suwe-suwe mari ilmu entek nggih. Saake mas-mas kula niku. Ya terus atawan. Yang agak serius. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ya, Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali, Habib Muhammad. Yo kundur teng Sewon nih terkenal ini Sewon, terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan iktanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwa masyari'ah al-mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikih. Terus ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wad wa do'at alinal asya' wal qulubu qasad. Terus dawe beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi qiwam syari'. Inti dari syariat ya di fikih. Kula nu sering nulung tiang haji. Iki kula matur bae Idris. Tiang haji nu sering kula tulung gara-gara niku kan travel kan yo isin bayar larang kok mau haji tok. Akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu hafal. Padahal nyetake dihitung mek traveling dihitung. Ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Nggih, donga wukuf apa ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas niku. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Mung mesti tangkel kula, Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus. Gak apa-apa, penting mbok bayari travel ra apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah baru kayak ulama-ulama itu pokoke tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Mboten usah diwaca, gak usah. Nak kowe ra mantep ya kalungno ae, sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Enggak apa-apa. Allah ya alamu sirra. Andekan tidak ditolong ulama fikih juga tidak bisa. Qiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit, barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron, meskipun hanya
lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti, kayak apa susah? Semua itu barokahnya. Ini perlu dicatat, Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu Nabi. Ini spesial. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau ngendikaken wa Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi Sulida bi Madinati Qasam, lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul I'anah. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila saywun wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunya lit ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati, kalau di Indonesia 20 Rabi' Tsani, 20 Rabi' Tsani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad wa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya ala Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sew. Jadi beliau menamakan Riyadh, memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh, sehingga tadi artikan Riyadh itu Riyadul Jannah, atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah kami itu. Nah yang tentang Mi'raj kula terusaken ya. Arab Biddah. Ini terakhir ini kesannya buatan teknya. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan nopo ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratul Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau istilah burda itu fahusta kulla fakhairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahab. Nikulah wasil. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah, aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Saya itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres? Proposal ya betul bakas koalisi. Faqalat, ya, jadi Nabi itu sempat buatan kerso jawab, diredaksikan aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Ini kita kitab Syarhul Burdah karangan Ibnu Imam Baj. Kiai Hamid Pasuruan masyhur keliling-keliling ke beberapa daerah maos burdah. Riyen anggar bagi Bisri mriki niku Kiai Hamid nembe rawuh saking burdah teng desa-desa. Ndi Kang duit hasil maca burdah. Sama Kiai Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Pak Hamid gak disangoni. Mengulas jembarno wis. Kiai Bisri dendam. Wis Kang ngrasangoni lah nek kelambimu kayak aku aja. Dulu misalnya, ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu yang mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik ya Hamid didol payu 5 juta. Hadir ini, itu labine Kiai Hamid sering dibuat tahajud. Di Bisri kan lucu abahnya Mbah Mus. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Ya Kang, susu ya Kang. Itu guyonannya Wali. Jadi memang dulu itu mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Mas. Wes kecil-kecil.
Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau dilasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil dilasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illah ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nek rambut terangno. Sekolahane gunung ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illah ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu nek gak terang. Abu Bakar mertuane kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam ba'duhum bil hijar wa ba'dhum bil masi wa ba'dhum bil khasfi fama anta fa'ili bi ummati. Sunnatuka tren ya cara bahasane tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa. Ada yang jenengan kaya antemi watu ana sing jenengan tenggelamkan apa. Jadi pola ya cara sakniki pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama anta fa'ilun bi ummati. Kula kepentaklet, lalu dengan umat saya jenengan sepundi? Mosok padha wae ngono niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat. Wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walaula annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial, kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Kalau suwon kersane ziyadatul mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safahi tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula suwan jenengan kayak nopo? Jenengan kayak jamu apa? Karena beliau yakin gak kena adab. Jadi takokan itu jenengan gawe oleh-oleh nopo. Kados niku berkat-berkat niku. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfa. Lalu tuhfa umatku apa? Terus qala Allah taala ana lahum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat macam-macam niku pun jejer kalian Allah ana lahum niku urusanku bebas pokoke niku apa jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur kadza fi ba'di syurur. Terus wa dzakara jam'u minasyurrah ma nasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailatul isra satrusin. Terus kula suwun barokah maulid niki tambah mahabbat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah terus mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal ning bab tasawuf. Jadi kula gadah guru namine Mbah Maimun niku gadah Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Syato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Syato. Ini ketika minta torekoh mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi itu kan gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah kowe. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egois, kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah SAW yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat, yang rahmannya tidak terbatas, yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus ngendikan fa ahmaduhu bi mahamida allamani rabbi.
Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusaffa. Nabi minta apa? Hak syafa'. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullasa. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad atau Habib Ahmad fa ahmadu min ghairi. Jadi fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Jeneng kula nggih Ahmad Bahuddin. Ahmad tuh nak cara kitab sing kula waca niku af'al tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ketika kitab itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena Indonesia percaya hukum positif atau yang dibikin undang-undang oleh guru India Belanda, kemudian kita semua dianggap tauhid halal haram. Itu enggak mazhab yang bisa itu. Yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafazkan la ilaha illallah, kita harus al-kafu menahan di soal tukaran itu tukaran nah itu rasa mata ini yang bisa akan atau tukar pengantin mata ini kurang om janji orang kena penting nggak ganti apa coba rasa mau dijanji tapi dibanding tempat raiso dengan cara apa dan nolak pintar jadi betul kan kalau di konco senang bisa tapi kok bisa zaman jadi kiai itu selalu rasa di pisau itu kan yang berpung lagi ini orang biasa di pisau agak malas jadi agak ya bener. Kadang-kadang dia itu ya salah, dia itu kan dihormati kan dicucuk, dihormati kadang salah template. Jika ada yang berbohong ya kon ngapi, kon kenangannya berbohong diapi. Coba kalau kamu jadi orang apa? Jadi satpam misalnya, teko terlambat. Wah penganak gue semua bohong teko terlambat. Ya jadi kru kapal. Ya aneh, ini tak ada pekerjaan juga tekani terlambat. Orang yang dimati-mati gini maka oleh agama diberi hak males. Pimpinan orang yang sempat lorong kecil gimana? Makanya Allah memberi hak yang seperti ini. La yuhibbu wal jahra su'i minal qawli illa mangguli. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan pisau illa mangguli, kecuali orang yang dizalimi itu diberi hak malas. Bisa kadari tak? Malas itu. Dia coba misalnya sampai marah, satpam marah, teko terlambat gue jamu gitu. Oh tuh di kantor siapa? Hewan 12 cek notisnya. Kue rasa ngeki ibu-ibu ke rumah itu. Gara-gara jamu bodoh nih satpam terlambat. Kalau kamu majikan, dia juga profesional ya, mau ketemu kancane dia mau ketemu ini kau marah bodoh nah. Orang dia mau saling teluk itu nak males. Nah makanya agama beri tinggi. Oh, nanti ilham Allah itu tidak suka mau kecuali ilham diambil orang yang di malah kok edan. Uang sing ditabok ya oleh nasro, sing dipisah ya tapi pas itu susuk. Misalnya aku, misalnya Hamdani kata, malah gue jangan ngomong gitu. Ya, nak aku pengen Hamdani jangan ganjaran, gue jalan, gue berdua berarti susuk. Hamdani ngamalin, gue berdua, malah gue jalan, tiga dosanya. Orangnya oleh baca saya, ini kok saya tulis. Jadi nak mal saleh, misalnya pas, misalnya itu. Gue berdua juga. Tahu nggak? Gue berdua. Nah, gue kacang saudara ada. Gue berdua tak kakek. Tidak ada kok nak banyak kurang WA. Tapi kan rakyat. Nah, di koncoku uang belah. Panggilnya kiai mongkon uang ngapikan bang. Nanti tangan dia. Pokoknya aku nih.
Urip pemedian, ini mau madam. Mau naik kapal gak mau ngaji. Neng dalan gak. Jadi orang ngamuk jadi utuh. Iya sih. Sebagai orang berak ya aja. Yo gitu misalnya buat kiai itu ada ketika ini dalan. Gue di kiai di komitmen rasa kalau bisa pok. Terus gue jadi kiai bukan. Mulanya kan bukan kan semua. Gue jadi kiai juga ya mikir. Soalnya uang menghitung dipotong. Spontan menijan. Kan gak mungkin pasti itu subhanallah. Ya tak kira-kira. Dan kiai itu orang tadi kadang ini. Betul orang tadi diamankan orang mah. Dua sok wo tuwiku. Buat mobil jajar wong 100 rokokan. Itu lo tak jamin terus wah nggak bisa gak masak. Wong 100 rokokan. Lo nanti kerja. Kalau nak kerja kan mulai jam 4 sore. Singkat itu lawan acara di jam 7 lewat setengah. Pikir gue kok wong aku, wong berbina aku gue nih kita gue nih kok gue wong nih besi. Berarti gue jadi kajaran selamat nyabarin mati kajian. Orang-orang yang mati tak. Tapi gue ketinggi rapati muka lah mau rapati sakit. Gue senengi wong pak. Sangat lah kalau tidak gusti kulon gue separuh dengan kok eleng jangan. Nah kalau kasih dengan ya eleng dengan atau apa eleng yang eleng apa. Ini makhluk jenengan kabeh kesane. Mulon ulama kok eling ya dengan itu. Kan akhirnya wis nek makhluk. Rawangane jejer wong makhluk tapi aku ma Allah wae. Wis berarti suara suci wis takul mutmain. Mulane wong eling Allah kok aja eling sekelilinge makhluk. Yang tadi makhluk kok iki kok ana apa dijulani makhluk. Sampai kan nuruti hukumnya Allah, itu mati kanjeng Nabi. Mantan Allah mulang. Dari yang mulang ini, itu berarti uang sebenarnya paham kan hijrah dulu dari Allah. Tak boleh muridnya kaum Ismail itu mulang. Paham ya? Tapi kan nuruti nafsu enak nangis. Ya, apa-apa itu enak. Kalau bahasa Jawa ini muridnya jadi nuruti. Padahal amat yang ngambil wanahan nafsu dan nis. Ya syaratnya iman itu pokok dasarnya adalah al-kafu amman qala la ilaha wala nukafiruhu bidambin lan orang ngafirno kita hu iman sing qala la ilaha bidambin sebab melakukan ciri khas madzhab al-sunnah ngenderekno dewe nabi kita tidak pernah mengkafirkan orang Islam yang karena melakukan dosa. Islam kalau ngerancan nih orang dengan tahu muslim tetap kita orang darah ini jadi kafir. Nah, contoh kita mungkin darah ini fasik. Umpama kita darah ini fasik lah, tetap darah ini soto. Tinggal jika itu wala nukaf ibu dan mungkin jadi kenapa wala nukaf ibu kita tidak mengkafirkan karena dosa. Wala nukijulan orang atau kita bukan mangkona lain. Orang kita tak nominal Islami kelompok agama Islam diamalin sebab melakukan amal tertentu. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan orang menjadi tidak muslim dari muslim menjadi tidak muslim hanya melakukan dosa tertentu. Itu aliran-aliran yang orang Islam dan teman aku bangga Jumatan tapi gak sholat kita rasa tetap Islam contoh ya kita salah orang sholat tapi rasa darah ini jelas sih kaitannya apa wala nukafiruhu bidambin wala nusuju minal Islam ya bukan jelas ya. Dan ini hadis-hadis sahih ini riwayat ya dan riwayat ya dawal jihad itu perjuangan umat itu membuka asanial membuka asanial mulai tugas non-Islam sopa Allah ila yusofila pemuka yang bermata ini sopa akhir berjuang itu wajib nanti surga nolak kecewa kaya apa be pengurus masjid ya tetap berjuang senang kecewa kaya apa be acara ngaji berjuang murid-murid senajan tuh dunia gue kecil ya jajal kayak pengajian geden sawangannya enak geden siat anidia ani jarum parah ini Cina di pabrik parah di kasir kecewa kalau cara waroi tapi itu yang anak-anak itu banget mantau-mantau sih jadi kan ini acara ikhlas urunan 10.000 paham ya? 10.000 terus bila kiai cili-cili angkam dan dihasilkan mana lek mati ke bagi tentunya kok mampir mobil
dengan kebanyakan ngapalin terus mungkin pun pun bahasa punya pesawat betul pun nah Afghanistan di model akhirnya gede boleh sepot saya barang apa itu nggak gede nggak sih pak tapi dia barang angkat barang apa terus gede oh baru karena obat bertemani iya tetap ono seleksi tapi rasa kalau acara asli contoh tentu ya jadi kalau format tamu ngoten niku doa bolak-balik ngobrol termasuk kiai sing rapat semua jangan-jangan nganggep rumah tamu kok kulon pikiran lu sederhana di hamdan rumah tamu ya ibadah jadi kulon ya biasa mah iya ibadah wong ora iso saya tak pergi misalnya kulon kena aku nganti saya kira bulan di hamdan ini format aku berdosane nyentak bujune iku bagus kulon lebih cerita kulon jarang jalan di sana kulon kok kapok kulon juga orang jalan bukan kenal sombong om desa nak didolani kiai ini tak pakai kulon mesti kapan tau malam Masya Allah terus barang terus hilang boleh belanjaran bersama boleh bujune kadang bujune orang bisa jadi barang enggak itu hilang padahal repot wes papat jam ngomong bujune teko cek kok sama katakan atus cek baru nyentak hati kok kopi mau wajah itu nyentak anak nyentak mau 5.000 dan bujune atus sampai itu 5.000 dan mau naik no kompor gak cinta kadang yang desa berhubung aku dianggap kayak gede yang desa itu makanan yang pantas aku juga akhirnya tuku sih tradisi hitung gitu barang orang kan kalau gitu siapa itu ibadah bulan pengengel antara ganjaran silaturahim pelayan yang pun badi murah jadi aku mulai jogo di betul ke bulan yang kiai itu gampang ada kiai itu sama orang kiai kalau ada bagian masyarakat itu dulu aku produsen nanti juga ada kalau dia kopi ontek. Oh kiai itu temenangan. Wantri lanang agar bawa agar punya warga. Oh ngawang juga. Sing sugelah yang bingung. Sing larang sing sugelah. Suge desa kan curah di pembantu. Mungkin pembantu koning sawah koning opo, koning omah atau perawan. Misalnya ono mak sitok sing wangi pas nggawa kok. Oh pelayan, lupa, krungu tamu ini. Kadang nang mejane ono katoke anak itu. Lah ya ku nak mbok pritungno ganjarane silaturahim ambek bikin kegaduhan wae endi ana aku diambil hamdan iku urung gelem perkarane iku ono kegaduhan gak kira diambil ono kegaduhan ya iso ganti mas jadi irine baru saya bilang tapi nak terprogram rencana kalau rencana itu tapi aja ngatur pulau sekarang ngatur dia subjek misalnya terprogram gini ada acara ngaji terus ya kayak itu gambaran acara ngaji sederhana terus hamdani itu permatamu kayak kopi kan lebih gampang orang bulan kita nih bisa lihat panggilan bangunnya tapi nak jajak keluar jajak orang bisa gitu ya belum bisa berbangun mogok terus hilang kan iya nyiap nah itu nak misalnya terus ngonsep dulu misalnya kalau kurang terus tang kalau jalan kita ulas nak ting Purworejo kalau tahu jalan yang santri empat di pondok ya kode pelajaran tapi gitu pak ya kode akhirnya kan berhubung ono kecelok aku jadi ini wong kecelok wong alim pade kok ada dijak kabel jadi saya saling kode kan ngerti juga kan arah jalan sendiri mesti malah semata jam di barang ini ngomong teko gue paling pade ini misalnya anak itu miris gitu orang saya nangis banget dan jadi kasih jualan nanti oh sok lagi mulai orang tapi tidak perkara melarat perkara golek baru kan wah aku tahu dia anak harus tak urut di buka anak itu tidak tilik kan gak berkebutuhan kenal orang alim dia turun dia lagi bikin gagal terus jadi aku rakam jualan santri itu mikir tapi saya kira alhamdulillah kira happy lumayan untuk terprogram loh kira dia kan misalnya tapi anak kejadian yang mau ke gua kejadian paling 2 jam sebelum acara ya itu waktu kan kalau nama rapi tapi kan itu anak pondai malah pulau nanti tamu sering rapat itu jadi pulau kali kita tamu agak terus dicoba mungkin frekuensi dalam itu ekstra jadi format tamu untuk ganjaran tapi frekuensi ngel-ngel dalam rapati ganjaran ngel-ngel yes dengan baik dengan yes tidak betul dan tamu misalnya duit ya format kopi kan gampang
Enggak berlebihan tinggal ngalung ngake itu bebas itu. Quran ngomong bakal ngapik lagi ditutup wala ta'asabu aja karena kalau berlebihan korbannya apa? Misalnya hormat kamu berlebihan, misalnya ini kamu ditampam dari kecelok kayak gitu itu pono sakit mungkin aku duit gak masalah, tapi sampai kepala ngorosi dan kalau kapal satu itu sangat gitu mungkin terus ngono semua antriku kadang kayak ngono yang subuh gak sih putus kita ini kan hormat tamu tapi bikin gaduh iya, nanti KPU wala tak terjojo sholat barang api, nak bikin kegaduhan sosial ya kan ngurangi Nabi wah kusuk-kusuk kok gawe Nabi aku sholat, aku senang pangeran ya aku suwi karepku aku pengen suwi, aku nak munajat di pangeran pengen suwi terus aku krungu cah cilik nangis setelah sudah tetap ibu dia tersiksa dengan ketemu kayak apa baiknya sholat sholatin Nabi kayak apa iku aja dikesusokno demi Nabi Imam Hamdani sholat itu bener gaya nih suwe nih suwe ya kayak ngelamun Nabi sholatnya ini bener nih paham ya? Iku kan orang cilik lagi di berdepan dan wajah kok nggak ya lebar kami yang sampai tetap lakoni lah yuk itu reso batal lalu barang apa aku jauh jadi lagi jawab laju wala adil dan anak adil jadi barang apa lah si orang wong laju si orang wong laju jangan ini nak daerah itu sampai wong soleh kafe terus barang apa mandek orang cek wong sampai kafe barang apa tetap jalan cek wong laju kafe barang apa tetap jalan karena agama ini biar hidup jadi wong elek kafe orang mesti elek terus Indonesia di sini hidup ngerti-ngerti saya itu umat terbesar Islam di dunia itu Indonesia dan di situ kecil itu uang raposo ya bisa uang katoan cetak raposo ya iki bisa saya iki uang tua itu masih raposo karena anak melak TPI bapak melak poso bisa bapak era sama Joko anak hafid tua itu melak grafik di melak yang tua melak naik di bawah agama ini punya harapan bapak era Joko pas tapi yang gua nabi ya dulu tuh orang anak yang fasik nyuruh saya mesti fasik kan agar anak yang banget mesti saat ini mesti buatan dulu orang dulu penuh darah bagi penuh artinya saya ini misalnya kecewa tangga aku fasik sih jangan fasik terus mana dari nabi lah itu jauh jauhin balak adil jadi kebaikan harus jalan terus gak boleh dilakukan cek ono wong lanjut, cek ono wong aktif. Ya kadang daerah tertentu ragu berjuang bukan aku kesapek. Dari gue jadi tanggane Mbak Arwani, gue tanggane Mbak. Sebenarnya ya harus mikir aku yo keliru. Fungsinya bangun tetap beda dengan fungsi kamu. Mungkin bangun urus yang besar, tapi nak kreatif mungkin terus petani sih. Ngaji bangun rawani, ngaji di biar ini. Misalnya makhraj, sing niat ngapal Quran, ngaji di makhraj juga. Wah, ini ngapalnya ngapal Quran kan cukup sudah. Tapi jangan berhenti melakukan kebaikan hanya karena ada master besar. Paham ya? Coba kalian misalnya anak-anak mau mulang kitab mau lulus pak, aku mulang kitab dulu kan bisa mulang pesolah, muka aku simpan mulang sholat. Tangan kira-kira kembaran itu. Tetap kalau di daerah mana itu tetap hidup kebenaran harus bisa. Paham ya? Kalau biasa kayak orang apa-apa, mau kalau saya ngalami biasa, kalau dituduh bid'ah tenang mau. Arti tenang mereka tak anggap biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa bid'ah, ora usah semangat, hujah ahli sunnah, ora usah hujah biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Iwau misalnya tarawih biasa, nak takoki tiyang tarawih sunat iki sunat, Ramadan pisan ya tarawih. Ya tapi tiang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak dene menawa ra traweh mbaya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi somonge ngono. Nah, kalau bapak dia ngoten ngger ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Kita ini kan tidak Tuhan, ngapain toh mendesak hukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita kan kita ini hanya analis, tukang analisa. Iku mergo hasud, mergo drengki.
Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing tarawih sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai ku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong langgar iku sing makmum sithik, pancen ra senenge wong kiai ku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wae mbok ancam. Mulane kula niku biasa tarawih nak teng langgar kula padahal langgar kula niku paling kathah sing tarawih. Tapi iki sene tak kandhani mak. Nak mboten udzur, nak wonten udzur ya mun sak tarawih mak mun dipeksa. Mosok Gus Ramadan bisa enggak nek wonten udzur ki prek ya ini. Ya perkara niku khase ulama iku aja sampai majibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Jadi azan be imam ku apik. Azan. Nah nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah azan, mergo Nabi ku ora tahu. Azan. Edan kabeh sak donya. Nek nek kepen persis Nabi ke jogeman azan, mergo Nabi gak tahu. Azan. Dadi nak terus kowe aja dadi makmum mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye donyane iku dadine. Mergo alasane sunah Nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa. Mulane jare Imam Nawawi hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi wan wong goblok, baru kayak goblok itu nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui takok, ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat sing paling ganteng, dia takok, ya Muhammad si jangkar deh. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah. Benar ya kamu Rasulullah? Iya saya Rasulullah. Gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya, satu hari. Ya, pas 5 kali ya. Dia sumpah, wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan mengurangi. Tiap Nabi nyebut. Dan puasa Ramadan, ya. Enggak ada yang lain, enggak. Yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan mengurangi dan tidak akan nambahi. Oh, waduh, pokoknya dinyang pas. Pokoknya kabel dinyang pas. Dari itu mulai tentangnya, tapi dawai Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, orang itu dakhalal jannah. Padahal jajilah azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya tidak akan nambah, tidak akan ngurang. Nanti sama Joni Rukulo, maghrib ya pas, isya ya pas. Kalau sering damuk bojo kula, Gus, ulama ibu kopiah tabadiyah. Aku ikut ada, ijek eleng hadis Arabi. Tapi sama aja niru kula ya. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu. Bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang nggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu bekerja, dia hanya sholat fardu saja. Tapi dia jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja, golek rezeki sing nopo halal. Saniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap opo ya senengane umroh. Jadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh macam-macam. Sunat-sunate digebut. Ya guys mbok sowalan mbok sepuro pengir. Mergo cari rohen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula cilik kula di kanca santri ini santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Ini dulu film Amerika loh, film-film kados. Ini senang dulu film Barat, kados Titanic, Sandra Bullock. Ini dulu film. Pas itu perang Irak.
Dene ngakoni mek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak delok jos bus Gus, iku kowe tok kafir harbine Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi Gus. Lek ora kajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piring. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa iso bayar lho guyu kok. Artinya ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus pembantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta elek. Elek cuma kayak bebas sok suci, salah ya krana mecahno apa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Iku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak Gusti jalan sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume beda. Kowe nek ora bocah enom ning perapatan gak wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan gak wong liwat. Suatu saat kiai itu dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsu. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiang sing muka safah kok gak di rahmat alilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran yang alam malakut. Bareng diangkat pangeran yang alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiat engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah pokoknya yang nggak bener-bener. Sampai pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes habis. Wa tamratu fuadi itu buah hati saya Gusti. Kok konjiran kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti." Wong-wong iku ya kawula. Masa aku gak gelo ke usul mutan mateni. Lah saiki ketok bener cerita hikam ku ketok.